قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Mohon nasihatnya bagi para pemuda yang senang bermain medsos. Tidak sedikit mereka aktivis dakwah yang berada di media sosial, sering men-share atau menyebarkan artikel atau video ceramah. Asalkan isinya baik, maka akan disebarkan atau di-share walaupun tidak mengenal nama penulis atau penceramahnya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Ini namanya kebodohan, namanya ketololan. Ya. Artinya penilaian baik itu, yang nilai itu siapa? Antum ketika nilai ceramah ini baik, antum ini siapa? Antum seorang dai, seorang ustadz, seorang alim, apa antum seorang bodoh? Ketika antum nilai baik, antum sudah dudukan diri antum sebagai ustadz kabir yang paling besar, udah bisa nilai orang. Oh baik ceramahnya. Yang bisa nilai bahwa ceramah itu baik, ustadz juga yang paham tentang Quran, sunnah, fahmi salaf. Dan ini yang ada kebodohan semua yang ada ini. Mensar, share, sor, sudah semuanya. Ini nggak boleh dalam Islam. Nggak ngerti agama, nggak ngerti apa-apa, antum nilai baik. Dari mana? Baiknya dari mana? Dari sisi apa antum nilai baik? Semua tolak ukur kita dalam kita beragama Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu nilai. Ini yang membuat kerusakan semua ini. Kerusakan. Ini ustadz ini baik di-share. Di ustadz ini baik di-share. Dari mana? Letak baiknya dari mana? Retorikanya? Perkataannya bagus? Dari mana? Antum nilai dari mana? Dari sisi mana antum nilai? Yang bisa menilai orang itu baik dan tidaknya adalah guru atau ustadz yang tahu tentang Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Bukan semua orang. Rusak agama ini kalau semua orang awam nilai. Karena sekarang yang nilai ustadz itu baik siapa? Orang awam. Orang kaya, panitia. Panitia gak pernah ngaji seumur hidupnya, baru tobat. Kemudian nilai. Dari mana antum nilai? Dan ini yang membuat kerusakan sekarang ini dalam dakwah salaf. Orang-orang ini. Ini kerusakan, gak boleh. Antum gak berhak untuk nilai. Dan antum tidak berhak untuk nge-share, gak berhak. Hapus itu kalau ada ceramah antum. Tanya dulu kepada orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Innas dalil. Kan kita berjalan di atas Quran wa sunnah fahmi salaf. Jangan antum berbuat yang melanggar syariat, jangan. Karena membuat bencana, syubhat yang masuk. Fulan dari laskar jihad antum share. Fulan dari orang Ruwaibidah yang enggak ngerti agama antum share juga. Yang enggak tahu tentang agama sama sekali, ceramah. Nggak boleh dalam Islam. Siapa dia itu orang itu? Ahlul bidah, antum share juga. Oh bagus perkataannya tentang hati. Siapa antum? Siapa antum sudah bisa nilai? Sekarang ini orang awam jadi ulama. Na'udzubillah nasrul sama afiyah. Ini tanda kiamat ini. Nggak boleh. Antum nggak berhak untuk nilai kecuali ustadz yang tahu. Tanya dulu ustadz, bagaimana nanti ceramah ini? Antum dengarkan yang jelas, yang mau dalil Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Dengan di-share itu yang ada kerusakan. Antum pertama tidak izin dengan orangnya. Yang kedua antum menyebarkan syubhat. Yang ketiga orang-orang jadi gak tahu tentang agama kecuali dari orang itu. Yang keempat dia akan mengamalkan amal-amal yang tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Tergantung tadi nasihatnya dia. Ada memang ada orang berikan nasihat yang baik, ada, bukan gak ada. Dari zaman dulu juga ada. Dari zaman Nabi SAW udah ada orang berikan nasihat, tapi sesat ada. Dari zaman sahabat juga ada. Ada zaman Imam Ahmad ada orang berikan nasihat sampai orang nangis, sampai seorang murid Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, tolong dengarkan. Harith Al-Muhasibi, tolong dengarkan. Dia nasihatnya bagus, membuat orang nangis. Kemudian Imam Ahmad coba. Dipaksa sama muridnya, tolong dengarkan. Dengarkan Imam Ahmad dari balik tabir. Betul, Imam Ahmad juga nangis. Bagaimana Imam Ahmad? Sesat. Sesat. Jelas, nah, kalau orang berilmu, kalimatnya bagus. Kalimatnya. Dia di atas kebenaran atau dia sesat? Enggak banyak ini. Ini orang sesat. Gitu. Kenapa? Dia pakai kalimat-kalimat dengan hati supaya apa?
supaya orang terbawa arus dengan dia, nangis segala macam. Ketika dia sesat orang. Orang berilmu begitu, nilainya jelas gitu. Kalau orang enggak pakai perasaan, bagus nangis sampai murotal juga diulang-ulang nangis. Apa agama Islam untuk nangis? La haula wala. Agama Islam untuk diamalkan. Al-Quran sebagai kitab hidayah, bukan kitab untuk nangis, bukan. Rahmat dan mengamalkan. Ini harus perhatikan yang begini, perhatikan. Antum jangan main share-share, ada berita apa jangan di-share, jangan. Antum tanya dulu benar atau tidak, karena ini banyak kerusakan sekarang. Apa aja, baik ini ustadz, penceramah, segala macam lah, termasuk juga donasi, tali kasih, apalagi, ya Allah, ini banyak kerusakan dan ini merusak dakwah salaf, Dan saya harus bicara masalah ini. Kenapa? Ngerusak, udah kenyataan merusak di masyarakat yang seperti ini. Jadi antum hati-hati, orang berilmu, orang yang nuntut ilmu harus hati-hati. Kita bukan orang awam. Kita harus teliti, jangan ikut-ikutan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ulan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.